Hai, bertemu kembali lagi bersama We Study. You can learn anything. Pada video kali ini, kita akan membahas materi PPKN yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di video ini kita berfokus pada pengertian apa itu hak dan kewajiban, lalu substansi hak dan kewajiban, perbedaan hak dan kewajiban warga negara dengan HAM atau hak asasi manusia. Kita juga akan mempelajari nilai dasar, nilai praktis, dan nilai instrumental. So, stay tune terus. Nah, pertama-tama kita masuk dulu nih ke pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak? Apa itu kewajiban ya? Nah, yang pertama ada nih dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak itu berarti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas suatu hal. Sedangkan kewajiban berarti keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas kita sebagai manusia. Nah, yang kedua ada dari Profesor Dr. Negoro, apa itu pengertian hak dan kewajiban menurut beliau? Yaitu hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kalau menurut kami, hak itu adalah semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Kalau menurut kalian, hak dan kewajiban itu apa? Coba komen di bawah ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian hak dan kewajiban, di sini kita bahas juga pengertian dari si warga negara. Jadi, warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota atau warga negara itu. Oke, selanjutnya kita bahas substansi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Lalu contoh dari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila dan nilai instrumental sila-sila Pancasila itu ada apa aja ya? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada contoh dari nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Lalu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Contohnya, hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga juga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya hak manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lainnya. Contohnya, hak setiap warga negara dalam keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Contohnya, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, kita berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, kita mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan, dan perlindungan kesehatan. Contohnya, menjamin hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada contoh dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan, yang kedua kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang ketiga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang keempat hak dan kewajiban bela negara, yang kelima kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang keenam kemerdekaan memeluk agama, yang ketujuh pertahanan dan keamanan negara, yang kedelapan hak mendapat pendidikan, yang kesembilan kebudayaan nasional Indonesia, yang ke-10 perekonomian nasional, dan yang ke-11 kesejahteraan sosial. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena ia telah menjalankan kewajibannya. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan hak kewajiban warga negara dengan HAM atau hak asasi manusia. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia, dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia sifatnya universal dan tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi, bisa dikatakan bahwa tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu nilai dasar, nilai praktis, dan nilai instrumental. Oke, yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, contoh daripada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu di bagian substansi hak dan kewajiban. Yang kedua, ada nilai praktis. Nilai praktis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Untuk kalian yang ingin melihat rangkuman materi kali ini, bisa melihatnya pada link yang aku taruh di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Share juga ke teman-teman kamu yang membutuhkan ya. Oh iya, jangan lupa subscribe juga nih YouTube channel kami biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. See you on the next video. Bye!